jaga kanan water. Kanan water. Kanan water. Nah, pernah ya. Nah, air yang kuning ini Pak, saya bisa kok saya jadikan warnanya jadi ungu. Gampang caranya. Gimana caranya? Saya pakai ini aja Pak. Soda kue. Warnanya berubah nggak? Iya. Iya kan? Jadi pH-nya naik nih Pak. pH-nya bisa 8,5. Izaura pH-nya 9,5. Logikanya begini Pak. Logikanya begini. Ya mohon maaf. Izaura ini sebetulnya aman untuk lambung, bahkan aman untuk tubuh. Contoh, kalau seandainya nggak aman Pak, air ini kalau seandainya ditiup, kalau dia nggak berubah warna kuning, berarti bahaya. Tapi kalau dia berubah warna kuning, berarti dia bagus. Apa menyesuaikan dengan tubuh, terutama lambung. Nah, coba Bapak tiup aja sampai bergelembung Pak. Pak Arifin tiup Pakai itu. Itu pakai sedotan pakai loh. sedotan. Nah, tiup. Terus. Dah, Pak. Udah berubah kan? Ini nggak apa. Udah berubah. Iya. Ya Allah. Berarti apa yang berubah? Berarti aman untuk lambung. Lambung itu kan asam. Lambung kalau nggak asam bahaya loh. Iya. Makanan yang kita cerna utuh. Makanya dia asam. Maka insya Allah aman. Ini ciri. Ya. Kesimpulannya adalah bahwa ternyata Izaura itu di satu sisi dia bisa menstabilkan keasaman dalam tubuh. Faktor makanan dan sebagainya. Nah ini. Nah yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, saat ini kan kita tuh nggak bisa loh menghindari namanya zat 4P, pengawet, pewarna, pemanis, penyedap. Bisa nggak sekarang ini? Enggak Bisa. bisa. Cobalah ibu nyayur di rumah, nggak pakai micin, nggak pakai penyedap. Pakai Pasti masakan. suami ngerasain, beda rasanya enak, pasti. Udah positif, ya kan? Nah pertanyaannya Bu, bumbu-bumbu penyedap tadi itu racun atau memang ini Racun. bumbu-bumbu yang bikin enak? Iya. Ya bumbu enak dan racun ya betul ya Pak ya. Nah pertanyaannya, sudah berapa lama Ibu masakin suami dengan pemakaian bumbu penyedap? Tahun-tahun. Nah, pertanyaannya begini Pak, memang saya termasuk saya ya, itu nggak bisa menghindari. Itu memang toksin Pak, memang betul nggak bisa dihindari. Tapi paling tidak apa, ada salah satu minuman yang dia mampu mengeluarkan racun tadi. Nah, sebagai pembuktiannya begini Pak, sebagai pembuktian. Ini tubuh kita loh Pak. Ini mau terapi. Ya. Nih. Ini tubuh kita. Mas tidur dia kawanmu. Tubuh ini Timur. belum terkontaminasi dengan Ini kawanmu SMP. makanan yang mengandung zat 4P. Iya. Betul ya? Iya Baik. betul. Sekarang ini orang kesehatan menyarankan banyak makan sayur, bahkan makan buah. Betul? Tapi lihat pola penanamannya. Beda dengan dulu. Iya. Kalau dulu ya kan dibabat, dibakar, dicampur. Sekarang kan enggak, disemprot, dibakar, ditanam, nggak dicampur lagi. Udah gitu, begitu dia sudah mulai tumbuh mau berbuah, hama datang, semprot lagi. Ya kan, nggak usah jauh-jauh lah, orang nanam bayam lah. Orang nanam bayam itu kalau nggak diapa-apain dia bayamnya kuning, bahkan bolong-bolong. Bayangkan, kalau dia bolong-bolong dan warnanya kuning kan pasti nggak laku loh dijual. Akhirnya apa petani? Semprot, disemprot. Ketika disemprot, hijau kan warnanya. Yang makan siapa? Kita. Kita. Oh betul. Ya kan? Iya betul. Udah gitu, udah beli sayuran. Coba pola nyayur hari ini. Kalau di kampung sini mungkin masih diulek lah ya. Kalau di kota masih mending di blender, bumbu racik. Ya kan? Sekarang kita bumbu racik. Bikin nasi goreng bumbu racik. Bikin sayur asem bumbu racik, semuanya bumbu racik. Kurang nendang, kasih penyedap. Gak bisa menghindari saat ini. Iya Kira-kira saya. racun gak begitu? Betul racun. Makanya kenapa kok sekarang ini banyak orang sakit itu rata-rata dari pola makan.
orang kena diabetes bukan dari keturunan sekarang ini, karena pola makan. Udah gitu pola minumnya. Betul ya? Nah, kenapa kok dia sakit? Karena penumpukan yang bertahun-tahun tadi itu. Sehingga dia gak dikeluarkan racun itu. Kenapa? Dia belum tahu solusinya bagaimana mengeluarkan toksin atau racun itu. Nah, kita akan berikan solusi begini. Nah, ini ilustrasinya adalah pakai betadine. Oh. Betadine ini obat apa racun? Obat. Racun Pak ya? Racun kalau diminum. Tapi kalau dioleskan pada luka luar, Sembuh. obat. Iya, obat. Betul ya? Nah, itu. Jadi ini ibarat tubuh, Bu. Belum terkontaminasi dengan makanan. Makanannya masuk, itu kan mengandung zat tapi tadi. Pewarna, pemanis, ya kan? Penyedap, ya kan? Nah, ini pengawet. Masukkan ya. 2, Iya. 3, 3. masuk makanan zat tadi itu, Pak. Gimana cara ngeluarinnya? Gimana? Dari minuman ini mampu nggak dia mengeluarkan toksin atau racunnya? Karena kalau habis makan kita minum. Tapi kalau dia nggak mampu mengeluarkan toksin setelah kita makan minum, maka dia ngendap, penumpukan. Numpuknya di mana, Pak? Contoh, kalau dia banyak konsumsinya yang zat urinya tinggi, asam urat. Betul ya? Penumpukannya di mana? Bisa di ginjal, bisa di jantung, ya kan? Nah itu. Akhirnya apa juga bisa di usus. Ini mohon maaf, Pak. Kalau usus kita kotor, itu biasanya BAB kita nggak lancar. Minimal 1 hari berapa kali? 1 kali. Kapan waktu yang tepat? Setelah kamu itu. Tapi kalau ada orang yang sudah berhari-hari nggak BAB, bukan bagus. Sakit itu. Ini ada kan? Wih, gua udah 3 hari nggak BAB, wih. Bagus berarti usus ya, bukan bagus gitu. Yang salah sebetulnya. Sakit itu sebetulnya. Nah, baik kita lihat, Bu ya. Nah, bagaimana cara mengeluarkan racun ini? Baik. Coba pakai air ini. Bisa nggak air ini mengeluarkan racun? Kita lihat ya. Bening. Ya. Coba kalau kita makan atau minum atau penumpukan racun tadi masuk dalam tubuh kita, mampu nggak air ini jenis ini dia mengeluarkan racun? Hai. Ya, beda warna. Bagaimana dengan air yang ini? Mana yang masih kelihatan jernih? Hijau? Hijau. Sebenarnya bening juga ya. Ya enggak, ini agak kuningan. Kuningan. Ya kan? Mas berapa? Kuningan, kalau ini jernih banget. Beda jernih. Ya. Ini karena pantulan ini Mas Arifin. Oh iya tuh pantul. Apalagi ini. Tadi sebetulnya di awal warna kuning apa? Asam ya. Asam. Ingat, tubuh kita yang asam itu bisa memicu penyakit jantung, kanker, gula darah, diabetes, stroke. Nah itu karena kerusakan sel. Ini sebetulnya. Makanya kalau dikeluarin, mohon maaf, timbul penyakit-penyakit yang mudah datang parah tadi salah satu. Nah ini, itu Pak ya fungsi dari hijau. Artinya kalau bahasa tadi Mas pakai marimas, itu berarti ada kandungan yang mampu mengeluarkan racun, yaitu yang dicari seseorang sebetulnya. Nah, maka dengan air hijau ini simpel sekali. Dengan dia minum sebetulnya bukan berobat, tapi memang seperti orang konsumsi air minum biasa, tapi ternyata mengandung yang tadi mengeluarkan racun dalam tubuh itu. Nah, sekarang pertanyaan begini, Pak. Sehari kita minum tuh berapa botol? Berapa liter, Pak? 2 liter. 2 liter ya. Kalau sebetulnya ada yang mengatakan 1,5 liter ya. Betul nggak Mas Arifin? Belum paham ya. Nah, bahkan ada yang nggak tahu minumnya sekarang PDW kadang-kadang ngelak minum. Padahal ada ukurannya. Iya, padahal ada ukurannya. Cara mengukurnya gampang kok Pak. Kalau kita berat badannya 60, maka dikali 0,03. Berarti 1,8 liter. Itu dalam kondisi kita normal loh aktivitas. Tapi kalau kita kerja nyangkul, buru bangunan, langsung karena aktivitas fisik. Tapi kalau seandainya apa? Di saat kita kurang ya cairan minuman itu yang masuk dalam tubuh, ini mohon maaf, tanpa kita sadari organ ginjal kita itu akan menyerap cairan di organ lain.
kalau kita kurang cair. Makanya saya katakan bahwa itu tergantung dengan airnya ya. Kalau airnya bagus ya insya Allah sehat. Tapi ada juga Pak, selain tadi sifat airnya asam, kita akan lihat kandungan logamnya bagaimana. Jadi tadi asam Pak ya, jadi nggak layak dikonsumsi sehari-hari. Bagaimana dengan air juga? Kita akan cek menggunakan listrik ya. Colokan saya tadi mana, Pak? Oh, di rumah Pak, colokan saya. Ini hidup nggak? Hidup. Hidup ini ya? Nah, pakai ini Pak. Kalau kandungan logam sih nggak kelihatan kalau dalam air. Orang sama-sama jernih Pak ya. Nah, sama-sama jernih. Kelihatan nggak Pak logamnya? Bagaimana kalau kita cek menggunakan alat ini namanya electrolyzer Pak. Ini biasanya alat bisa ini bukan berarti air ini ya. Ini Izaura tadi ya. Iya. Izaura ini mineral Pak. Oke. Ini biasanya digunakan oleh para orang melihara ikan hias Pak, akuarium. Iya. Ternyata ikan aja kalau airnya kurang bagus, itu ikannya cepat mati. Iya. Mati ikannya. Pengalaman apa ada Pak di Bandar Lampung? Iya. Akuariumnya diisi ulang. Begitu 3 hari mati. Begitu dicek air, pantas ikan cepat mati. Nah, di sini Pak, ini alat ini bisa digunakan bisa dibeli di online juga, artinya bukan kita yang jualan bukan. Nah ini sama-sama dingin Pak. Artinya kalau seandainya dalam waktu 3 menit dia terjadi perubahan rasa ketika kita pegang panas, berarti air itu kandungan logamnya tinggi. Karena penghantar panas tercepat itu logam. Sebagai bukti gampang kok Pak. Kalau di air kita di rumah itu kalau misalnya direbus cepat mendidihnya, berarti kandungan logamnya tinggi. Bisa dicek dengan air yang lain. Coba bandingkan dengan air tetangga. Cek bareng-bareng nih kita rebus. Kalau dia cepat mendidih, berarti kandungan logamnya tinggi. Nah sama dengan hal ini Pak. Kalau dia kandungan logamnya tinggi, dia cepat panasnya. Kita cek. Ini masangnya boleh begini. Karena di api masak. Mau gimana Pak? Ini apa gini? Masing ya, gini aja ya. Kita masukkan. Mati. Oke. Apa? Oh udah, mati lagi. Udah, sip. Oke, ya. Kita tunggu 3 menit. Nah, jadi tadi di mineral, ini Izaura. Kalau terjadi warna kuning Pak, dia berwarna kuning, berarti itu kandungan mineralnya tinggi. Tapi kalau timbulnya warna lain, seperti hitam, warna hitam hijau, itu berarti ada bisa kandungan seng, magnesium dan sebagainya yang bisa merusak ginjal. Karena begini Mas, bisa jadi kita ini sering buang air kecilnya kan lancar. Tapi kenapa pinggang kita suka sakit? Itu bisa jadi kandungan logam dalam air yang selama ini kita nggak tahu. Itu bisa jadi itu. Karena begini, ada loh Mas di daerah mana itu. Jadi konsultasi, Pak, saya ini kenapa kok suka sakit pinggang? Begitu kita tanya, Bapak kurang minum air putih. Loh, lah aku kerjaan yang ngadang loh. Yang ngadang kan bukan lagi botolan yang dibawa. Ya kan? Regen. Jadi kan secara kebutuhan kan cukup itu. Ya kan? Nah itu. Ini begitu dia ngambil sampel airnya Pak, luar biasa hasilnya. Setelah kita begini kan Pak, Kuning. air Bapak kalau gini perubahan warnanya, berarti tinggi banget. Nah ini kita akan cek juga Pak dengan pakai alat digital ya. Nanti ini kita akan cek. Nah, ini kita cek coba kalau ini mineral berapa sih. Tapi saya lupa saya cek sambil nunggu Pak ya. Kuning.
logam airnya. Ini nanti tertulis Pak secara otomatis kalau kita masukkan. Nah, kalau di atas 50 Pak, berarti kandungan logamnya cukup tinggi. Apalagi di atas 100. Yang bagus itu yang rendah itu di bawah 50, di atas 10. 120. Mm-mm. 100. Boleh juga ini. Betul ya. Oke. Ini kayaknya udah. Kalau saya lanjutkan bisa pecah di kelasnya. Pegang Pak Izal. Dingin ya. Pegang ini. Oh. Ya kan? Biasa. Mm-mm. Dingin. Mm-mm. Betul ya? Bau lagi ya? Air ini mineral. Mm-mm, bau. Bau. Ya kan? Kenapa Pak Izaura tetap dingin? Berapa sih sebetulnya kandungan logamnya? Kalau kita cek pakai ini, ya kan? Kenapa kok dia nggak berubah rasanya gitu? Kita lihat. Bisa membentuk gitu. Ya itu kandungannya muncul Pak. Oh, Ada juga ya. ngeri juga. Nol ya? Apa ya? Apa ya? Kita lihat Izaura. Ya, 6 ya? Jadi sangat mudah Pak. Makanya Izaura aman untuk lambung serta aman untuk ginjal. Nah, itu. Coba kalau konsumsi airnya seperti ini. Gitu. Nah, kenapa kok dia lebih cepat Pak panasnya? Karena ada kandungan logam. Logam itu kan pengantar listrik cepat. Sebagai bukti bisa Pak. Kita pakai ini. Kalau memang dia pengantar listrik cepat, betul nggak sih dia? Kalau boklamin ini nanti nyalanya lebih terang Pak, berarti betul. Berarti kandungan logamnya tinggi. Ya. Jauh apa ya? Rendah kan karena tadi bagian ini. Pak ambil yang satu coba. Ini kuncinya Pak. Kuncinya Pak. Colokin situ aja. Ininya Pak. Ini. Oh ini. Kalau itu mineral Pak itu terang banget nanti Pak. Coba di Kalau di boklam ya. langsung ke situ. Bisa nggak langsung situ? Dicolokin ke situ. Nggak bisa. Oh, hidup. Pak, udah Pak. Udah hidup. Udah. Ya kan? Iya. Zaura. Rendah kan dia? Berarti kan kandungan logamnya tinggi. Iya. Makanya logam itu kan pengantar listrik tercepat. Nah, jadi bisa jadi begini Bang. Kenapa kok susah tidur? Bisa jadi oksigen di dalam terutama ke otak itu bisa jadi kurang. Nah, makanya dia susah tidur. Kalau bahasa penyakit, kalau bahasa kita hanya medisnya namanya insomnia, susah tidur. Betul ya? Insomnia. Karena ada orang yang susah tidur 1 minggu tuh dengan minum Izaura, alhamdulillah dia normal kembali. Tidak boleh. Jadi, kalau saran saya begitu. Jadi berapa awal? Nah, sampai dengan Bang Arifin ini. Harga perkenalan tuh 1 botol 10.000. Iya Pak? Ya, Perkenalan. perkenalan Kalau ke kota, persahabatan. di Kota Bumi di apotek itu 12.000. Oh, tuh kata bumi. Dan aman Bumi di untuk ginjal aman. banyak sih apotek di Zaura. Jadi
Kalau bisa hindari dulu obat-obat kimia. Malah kimia terus ya. Nah, Ya.